Halo Patriot Semada, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Semada bersama saya Salma Sabrianugrahini yang akan menemani kalian di episode Ngobras kali ini. Jadi di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang berpengaruh di SMA Negeri 2 Wonosobo. Untuk Bapak Heri bisa memperkenalkan diri? Baik Salma. Iya Pak. Sebelumnya minta maaf. Suara saya agak bindeng. Oh, kenapa Pak? Santai saja kita di acara Ngobras kali ini. Nama saya Heri Pujianto. Heri itu artinya hari. Puji itu untuk memuji. Anto itu negara. Jadi hari untuk memuji negara. Karena Pak Heri sekali ya Pak. Pak Heri dilahirkan tanggal 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Tahun 1945. Itulah hari kemerdekaan kita. Tos Pak, atas dulu. Pak Heri lahir tanggal 17 Agustus tahun 1966. Oh, 66. Sekarang berarti Bapak Heri usianya wis tua. Sudah ya, itu sudah hukum alam nggih Pak. Kados alami. Iya. Nggih, nyuwun ngapunten nggih karena ini hari Kamis jadi kami harus menggunakan pakaian adat Jawa. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur kita. Untuk hari Kamis harus menggunakan pakaian Jawa. Kalau bisa juga ngomongnya bahasa Jawa lah, nyuwun ngapunten menika. Kalau mau ngagem basa Jawi sekedap. Mboten napa-napa Pak. Kula nggih kalih belajar bahasa Jawi. Melestarikan budaya Indonesia kan Pak. Nggih, leres nggih betul. Gitulah Salma. Nggih, Pak Heri menika, kita menggunakan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting tadi sudah sedikit-sedikit saja. Jadi saya mau bertanya mengenai Pak Heri, mengulik-ngulik sedikit tentang Pak Heri bagaimana dulu sekolah di mana, kemudian Pak Heri melanjutkan kuliah di mana sampai sekarang menjadi kepala sekolah di SMA 2 Wonosobo. Gimana itu Pak? Awal-awalnya Pak Heri terjun di dunia pendidikan, jadi gitu. Guru atau jadi apa? Gitu, oh Pak. Gitu ya. Setelah lahir ya, saya dibesarkan oleh ibu saya. Terus saya disekolahkan di TK Aisyah. TK Aba. Iya. Di Klaten. Saya orang Klaten, aslinya. Aslinya Klaten, lahirnya di Klaten Pak. Iya. Terus masuk di SD Muhammadiyah. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Jogonalan Klaten. Nah, setelah saya kelas 3 itu bapak saya meninggal dunia. Saya yatim. Saya yatim. Terus saya disuruh ibu saya, saya sekolah nang SPG. SPG tahu enggak? Enggak Pak, kebetulan SPG apa bisa dijelaskan SPG buat penonton itu, biar pada tahu. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Kalau zaman dulu, jadi dulu kan ada SEMEA, SPG, STM itu ya. Lah, kalau SPG itu khusus untuk guru. Itu khusus hanya yang mau menjadi guru? Iya, guru SD. Guru SD. Ya. Saya di SPG Boyolali. Tahun 85 lulus. Terus tahun 88 setelah itu ya. Ya, setelah itu saya kuliah di UNS. Universitas Negeri Surakarta. 11 Maret kalau dulu istilahnya ya. Saya ambil diploma musik. Oh Pak Heri senang bermusik? Wow iya. Buat teman-teman Patriot Semada kalau mau tahu Pak Heri ini sangat jago ngedrum. Waktu HUT Semada itu juga beliau ini Pak Heri sendiri itu ngedrum di acara Investikal yaitu HUT Semada di tahun ini Pak di bulan Februari. Nah itu saya itu belajar musik ya kelas 4 SD aku sudah main gitar sama nyanyi tunggal. Lomba-lomba gitu Pak. Pentas di SD itu di pengajian. Terus saya nyanyiin dulu itu Tuhannya Bimbo itu. Nah, dari itu. Nah, kemudian SMP, SPG tadi ya. Iya. Kemudian saya melanjutkan di Diploma 3 Musik, pendidikan musik. Karena saat itu pemerintah masih membutuhkan guru musik yang banyak sekali. Nah, maka dibuatlah Diploma 3 itu. Saya dari Diploma 3. Terus Pak Heri menuju untuk ke guru musik. Nah, dari guru itu sebelum di sini saya mengajar di SMA Muhammadiyah Boyolali dulu. Di tempat lahirnya dulu. Di
tempat saya dibesarkan. Oh, di tempat Pak Heri setelah ikut setelah SPG itu di Boyolali, terus kuliah, terus mengajar di sana. Setelah itu tahun 1989 saya mendapatkan SK saat itu. SK-nya masih, kalau sekarang pakai WA itu bisa tahu. Kalau dulu pakai pos. Surat. Pakai surat di pos itu saya melihat, saya ditempatkan di SMA Negeri Wonosobo. SMA berapa Pak gitu kira-kira? SMA Negeri 1. Oh iya. Sekarang SMA Negeri 1, kalau dulu negeri. SMA Negeri Wonosobo. Saya belum tahu Wonosobo itu yang mana. Di mananya itu belum ada bayangan. Iya. Saya terus cerita dengan teman, enak itu Ti. Saya panggilannya Plinti dulu. Loh, kok bisa dipanggil Plinti? Saya itu dulu kecil, rambutnya gondrong. Plinti kemana-mana Melinti itu katanya itu, jadi dipanggil Plinti. Kayak ketua geng sekarang. Wah, ketua geng. Iya, begitulah itu. Sejak saya kuliah di Diplomatika itu, saya sudah mengajar SMP untuk latihan musik. Saya membuat grup band SMP. Saya tampilkan di depan mahasiswa itu, luar biasa tanggapannya. Saya latih positif untuk anak-anak dan teman-teman, luar biasa untuk usia SMP sudah membuat band. Nah itu, terus Diplomatika toh. Saya ditempatkan di Wonosobo di SMA 1, dulu di tempatnya di sana. Sekarang di pasar. Sekarang pasar. Oh iya, pasar Wonosobo itu loh, perempatan dekat gereja itu. Iya, sebelah gereja. Itu dulu SMA 1 itu. Saya masuk sana, kemudian tahun 89 langsung, karena guru musik ya, aku langsung gaya grup band, guru-guru. Yang dulunya dari SMP sekarang meningkat jadi guru-guru. Band guru-guru ya. Dengan guru-guru. Nah, salah satunya dulu ya, ada Pak Danang, Pak Anies, kemudian ada Pak Heni. Pak Heni itu dulu, dulu tak ikut. Bisa dijelaskan sedikit, saya ingin memberitahu buat penonton nih, Pak Heni itu guru Perancis di SMA 2 Wonosobo sekarang Pak, yang tapi sudah pensiun, kayaknya sudah turun, sudah waktunya pensiun. Gitu. Nah, setelah itu terus tahun 2001 saya kuliah S1. S1-nya ambil jurusan bimbingan konseling. Bimbingan konseling ya. Ora gathuk sih. Kudune diploma musik harusnya S1-nya musik. Iya, satunya musik, satunya konseling. Tapi semuanya itu biar balance, biar seimbang ya Pak. Betul, biar bisa membimbing anak ke jalan yang benar. Iya, betul. Terutama diri saya sendiri. Nah, terus tahun 2007. Iya, 2007 saya melanjutkan di S2. S2-nya administrasi publik. Wes, ora gathuk maning. Tiga-nya musik, S1-nya BK, S2-nya administrasi publik. Administrasi publik untuk menjadi pegawai atau ASN yang baik dan benar itu bagaimana, disitulah saya belajar S2-nya. Nah, setelah itu sampai sekarang. 2007, kemudian tahun 2012 saya ikut ujian kepala sekolah. Ujian kepala sekolah. Itu susah, bisa diceritakan sedikit. Ujian kepala sekolah itu gimana? Itu luar biasa beratnya. Dari guru harus administrasinya harus lengkap dulu. Portofolio lah ceritanya dulu, portofolionya seperti apa, kemudian dinilai oleh panitia. Kemudian setelah itu dites. Tes tertulis. Tes tertulis, ada wawancaranya juga Pak. Iya, tertulis dulu itu, tertulis. Wah, angel-angel lah pokoknya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Pokoknya seperti kayak mau masuk sekolah lagi. Wah ya, bener, tadi kudu sinau meneh. Sinau lagi lah. Nah, setelah itu diumumkan ada wawancara. Setelah itu ada wawancara yang satu-satu dan harus diberi pertanyaan yang sulit bagi saya tentang peraturan pemerintah. Itu juga masuk ya Pak? Oh iya, saya harus Saya kira cuma pelajaran saja. Jadi menyeluruh gitu. Menyeluruh lah. Kemudian alhamdulillah saya peringkat 1 saat itu. Alhamdulillah. Sekali loh Pak Heri. Peringkat 1 terus ditempatkan di SMA Negeri 1 Kaliwiro saat itu. Pertama kali itu di SMA 1 Kaliwiro berarti Pak itu?
Ya. Di Kaliwiro. Di Kaliwiro. Itu berapa tahun di SMA 1 Kaliwiro itu? Berapa tahun? 3 tahunan ya. Oh, 3 2012 terus saya mendapat SK pindah lagi ke SMA Negeri 1 Kertek. Oh. Tahun 2015. 2015. Berarti iya betul 3 tahun di SMA 1 Kaliwiro pindah ke SMA Negeri 1 Kertek. Kertek, iya. Semaker. Iya, tahu di Kertek. Oh iya, oke. Semaker itu semakin keren kalau sama. Kalau di SMA 1 Kaliwiro, Semansawira. Semansawira. Dan gawe istilah itu loh. Lah, tahun 2019 pindah lagi ke SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Ya. Yang baru kemarin ini. Baru kemarin lagi 2021 Januari 2021 saya ditempatkan di SMA Negeri 2 Wonosobo. Jumpa dengan kamu. Alhamdulillah saya bisa ada kesempatan untuk bertemu Pak Heri. Iya. Merupakan ranking 1 loh ini untuk tes kepala sekolah ya Pak? Yo olah. Masuk enggak 1 ya Pak? Masuk enggak 1 Pak? Juga enggak begitu, hanya kebetulan saja. Semua usaha diiringi dengan doa gitu. Oke. Wah. Ada kayak kesan-kesan sendiri nggak sih Pak dari yang dulu pertama kali di Kaliwiro, kemudian di Kertek, habis itu di SMA 1 Mojo Tengah, kemudian kan di sini nih Pak Heri sekarang. Ada kesan-kesan tersendiri nggak sih Pak yang kayak di SMA 2 tuh ternyata kayak gini ya, punya kelebihan ini yang di SMA lain tuh nggak ada gitu. Saya begitu masuk sini tuh saya kaget. Iya. Wah, luar biasa. Putih sekali. Ya. Wah, sampai ujung-ujung lapangannya aja ada 3 lapangan sepak bola, basket, voli, ada gornya. Iya kan luar biasa, besar bagi saya dan ini tantangan bagi saya. Ya. Karena sekarang saya ibaratkan ini sebuah kapal, kapal GVS namanya, apa? Glory Viscas Mada, ya. Kapal GVS. GVS gede banget itu, ternyata besar sekali. Udah di tengah-tengah ombak samudra yang luas, ombaknya besar sekali, tantangannya luar biasa saat ini. Tantangan untuk dunia pendidikan ya khususnya ya. Dan juga tantangan kita selaku GVS, SMA 1 Wonosobo, SMA yang lain-lain kan juga barang-barang buat menjadi yang nomor 1. Iya kan, balapan itu kan. Nah, kita kompetisi dalam hal positif. Iya, fastabiqul khairat, berbuat kebaikan lah. Itu maka saya ini besar tantangan bagi saya. Saya harus bisa masuk di dalamnya. Nah, saya masuk di dalamnya sini ternyata luar biasa. Baik itu siswanya maupun bapak ibu gurunya, tenaga kependidikannya luar biasa bagi saya. Luar biasa keren. Jadi mumpuni sangat pantas gitu nih Pak. Menjadi guru, siswa-siswanya juga alhamdulillah oke gitu Pak. Dari sisi akademik, non akademik, terus sikapnya ke yang lebih tua. Betul. Tata keramanya itu yang paling penting ya Pak. Ya itu, aku masuk itu saya heran kok. Di sini anak-anak kita masih Nun Sewu Pak. Itu masih ada. Depannya, itu masih ada. Luar biasa SMA Lori ya. Luar biasa itu bagi saya. Itu bagus sekali bagi saya dan ini sebuah tantangan juga untuk saya. Ini bagaimana membuat SMA Negeri 2 ini menjadi yang terdepan. Menjadi yang terdepan. Kamu mau menjadi nomor 2? Enggak mau dong. Maunya nomor berapa? 1. Walaupun SMA 2 tetap nomor 1 nah, ya Pak. Gitu. Kita enggak apa-apa, SMA 2 Wonosobo itu bagus. Sekolah paling luas ya Pak di Wonosobo ini. Tidak boleh sampai kalah ya Pak. Tetap harus nomor 1. Tetap harus nomor 1. Tekad kita bersama sebagai patriot ya kamu ya. Patriot Semada saya. Menjadi bagian dari Patriot Semada, saya sendiri juga sangat bangga ya Pak. Saya rumahnya jauh sekali di Garung. Saya di Garung Pak. Garung? Astagfirullah, gunung ini men. Di gunung sampai bawah, sampai sini Pak, sampai SMA 2 sampai Klerang. Saya sangat bangga bersekolah di sini. Alhamdulillah ketemu. Bertemu Pak Heri dengan sekolah yang begitu luas, teman-teman yang relasinya bagus, sehat-sehat, tidak melenceng dari yang semestinya juga. Itu menjadi sebuah, saya bersyukurlah mendapatkan takdir seperti ini, hidup seperti ini. Alhamdulillah. Bertemu Pak Heri, sekarang duduk di samping Pak Heri juga. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur loh Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, syukur, alhamdulillah. Aku juga senang. Bersyukur, ya. Lah, setelah ini beberapa hari ini kan dunia perkembangan seni budaya khususnya di Wonosobo itu kan luar biasa juga. Lah, tahun 1996. Wah, sudah waktu Pak Heri lahir.
Aku sudah mulang mengajar di sini. Aku menjadi tutor guru-guru SMP SD untuk mengajari bagaimana bermusik yang baik. Ya. Karena saat itu guru musik hanya satu. Sangat minim ya Pak waktu hanya itu? Saya saat itu. Hanya saya, guru musiknya hanya saya. Kemudian setelah itu Pak Guri datang. Ya, Pak Guri datang. Kemudian jadi best friend. Iya dong. Itu anak luar biasa itu. Iya, Pak Guri sangat luar biasa ini yang membantu kita untuk podcast kali ini juga Pak Guri ya Pak? Oh iya. Itu Pak Heri generasi berikutnya. Oh iya, ya. Pasti. Nanti harus ada generasi yang di bawah-bawahnya juga bagus lagi ya Pak ini. Iya. Tahun 96 itu ada festival Tembang Kenangan. Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Tidak sewono sebelah kita, tapi se-Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh luar biasa. Pesertanya ada 160-an. 160-an. Alhamdulillah Pak Heri sebagai apa? Yang mengatur gitu. Oh, bukan. Peserta mewakili Wonosobo. Saat itu luar biasa penyanyi-penyanyi Wonosobo yang senior itu turut semua. Alhamdulillah yang masuk final hanya Pak Heri. Memang Pak Heri ini sangat mumpuni untuk di bidang musik. Jadi menjadi kepala sekolah yang baik, sangat oke. Saya sangat suka bertemu Pak Heri di jalan. Menyapa tuh ramah sekali ya gitu Pak. Ya? Iya Pak. Tenan ya? Iya, di depan TU gitu. Pak Heri salim gitu. Sangat ramah, menyejukkan hati Pak. Wah, Alhamdulillah. Terus lanjut gimana Pak itu habis? Nah, setelah itu ternyata yang lebih baik lagi. Saya hanya ranking 4. Enggak apa-apa, tapi ranking 4 Jawa Tengah itu keren. Iya, saat itu tampilnya di Hotel Patra Jasa. Wah, itu di mana Pak? Semarang. Oh, di ibu kotanya sendiri. Iya. Itu orang yang menonton tuh bayar 150.000 saat itu. Berarti kalau sekarang ya 1 jutaan ya. Berarti itu bergengsi sekali. Bergengsi sekali itu, sangat bergengsi. Alhamdulillah, ranking 4. Alhamdulillah. Terus tahun 2012 ya. Ya. Itu saya cerita ya. Cerita saja. Kan memang konsepnya bercerita ini. Saya ditunjuk untuk mewakili Wonosobo. Lomba menyanyi tingkat ke atas. Ke atasnya tuh dari kabupaten dulu. Terus ke wilayah Kedu wilayah Kedu. Setelah Kedu juara 1. Terus maju ke tingkat provinsi Jawa Tengah juara 1. Pak Heri ini ternyata keren sekali. Terus maju ke tingkat nasional. Di Samarinda itu. Alhamdulillah juara 2 tingkat nasional. Alhamdulillah itu bagus. Juara 1 jadi 2 tapi nasional. Juara 2 tapi nasional tuh gimana ya Pak, cara mengalahkannya saya juga tidak bisa nih ya kira-kira. Luar biasa musuhnya musuhnya tingkat tinggi. Tapi saya membawa Jawa Tengahnya. Saya pakai dalang itu. Itu yang mungkin berbeda dari yang lain. Tidak ada saya yang gabungkan antara musik suara dengan konsep Jawa dari dalang. Dalang saya dalang dulu itu, setelah dalang pakai suluk itu, dan sebagainya itu. Itu yang bikin lain daripada yang lain. Dikolaborasikan. Betul, gitu, karena saya juga senang teater sih. Iya, gitu. Senang teater, musik, terus sampai juara nasional gitu kan, keren banget. Tapi kita akan kembali lagi ke topik sekarang menjadi kepala sekolah ini. Saya tuh kepo loh Pak, gimana sih tanggapan Pak Heri tentang siswa-siswa di sini, terus sekolahnya tuh kayak gimana gitu. Gitu ya. Secara umum saja. Secara umumnya ya. Secara umum sih bagus bagi saya. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Masuk sini anak-anak sopan-sopan. Dan itu aku orang-orang tapi saya melihat sendiri ya. Menurut saya Pak Heri, moga Pak Heri itu. Betul. Jadi karakter-karakter anak-anak kita itu ya alhamdulillah. Meskipun kemarin pandemi 2 tahun ya. Itu berat loh, itu berat loh bagi saya untuk mengembalikan semangat anak-anak itu. Apalagi tidak pernah berjumpa ya karakternya yang omah piye aku dhewe ora mudeng di rumah Smith pakai celana cuma atas seragam doang gitu kan, menjadi biasa kemarin waktu pandemi itu Pak. Nah sekarang kan sudah masuk lagi. Nah saya inginkan kan anak-anak kita nanti mempunyai karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila. Itu dan itu agak sudah tercermin di anak kita itu. Dengan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tiap pagi kita dengarkan anak-anak kita, teman-teman kita ada yang
Ngaji. Saya juga kalau masuk itu di parkiran sudah ada suara ngaji itu adem ya, betul, betul. Ya adem buat masuk kelas adem, alhamdulillah betul. Seperti itu. Terus mandiri, anak yang mandiri, anak-anak kita sudah mandiri. Anak-anak kita ya dengan kamu demikian tadi kan ada yang tung Pak Guru orang ngabani orang apa-apa kan ya kan. Nah, itu sudah belajar mandiri, kemudian sudah kreasi. Ada kesadaran di diri, betul. Gitu Pak. Ora tergantung liane sing penting iso makoni gitu loh. Kreatif, inovatif. Itu anak-anak kita itu. Keren, dan kita coba tadi kemarin itu ada battle dude itu ya. Itu kan kreativitas anak-anak kita luar biasa loh. Pakai pakaiannya, gerakannya gitu betul, Pak. Kita coba nyediain lagu, terus mereka bergerak kreativitas. Betul, itu kreativitasnya, inovatifnya. Diasah. Iya. Dari anak teman-teman kita yang ikut KIR itu kan luar biasa loh. Sekarang tahun 2022 ini ada 10 loh. 10 yang ikut Renova loh. Itu karena inovasi-inovasi dari anak-anak kita. Itu kita tunjukkan, kita tunjukkan dan itu yang kita harapkan seperti itu. Di samping itu juga SMA 2 dengan terbuktinya banyak yang menang-menang mengikuti Renova. Salah satunya berarti kan fasilitasnya juga bagus. Kita memfasilitasi sedemikian rupa juga biar untuk mengembangkan bakat anak-anak siswa-siswa yang ada di SMA 2. Betul. Gitu, Pak. Karena ekosistem ini kita jaga betul. Ekosistem yang ada di SMA 2 ini kita jaga betul. Kita pelihara. Baik yang benda mati maupun yang benda hidup. Atau sumber daya manusianya harus tetap dipoles. Biar meningkat. Benda matinya ruang-ruangan ini harus sesuai dengan standarnya. Betul. Kemarin internetnya rodo kacau kan. Langsung sekarang luar biasa. Saya ada wifi sekarang. Sekarang purpose-nya kan kamu lihat perbedaannya luar biasa juga purpose-nya. Ya kan? Pelayanannya pakai sekarang sudah internet buku-bukunya semua. lengkap. Sangat lengkap buku-bukunya. Itu Keslam kita jaga telur. Ini untuk melayani anak-anak kita. Anak-anak saya jadikan raja loh di sini. Kamu tak jadi ratu loh. Saya layani kamu dengan baik. Memang betul Pak. Betul. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Faktor apa yang membuat Pak Heri nyaman kayak di SMA 2 Wonosobo ini? Pak Heri nyaman untuk memimpin. Pak Heri kan sebagai kepala di sini. Itu yang faktor yang membuat Pak Heri nyaman itu apa Pak kira-kira? Iya. Banyak sebetulnya yang jelas tadi hubungan komunikasi komunikasi saya dengan teman-teman itu sangat luar biasa juga di sini. Pak sesok piye Pak gini-gini aja Pak. Oh ya sampai apa komunikasi setiap pagi kan ada kok pasti kamu dengarkan suara saya setiap pagi memimpin doa. Bapak Ibu saya pimpin doa bersama untuk briefing pagi itu ya Pak. Untuk kemajuan dan informasi pendidikan yang harus kita laksanakan itu tiap pagi. Pimpin doa, sebenarnya doanya doanya. Kemudian kita komunikasikan, kemudian komitmen dari teman-teman sangat luar biasa untuk memajukan SMA Negeri 2 ini loh. Komitmennya. Dan juga anak-anak kita, termasuk kamu juga kan berkomitmen untuk memajukan ini kan. Siap. Nah, dengan sangat ingin memajukan sekolah ini gitu Pak. Iya, semua pengen. Dan terakhir kemarin itu dari alumni juga pengen. Alumni ikatan alumni mau membentuk ikatan alumni ini. Besok kalau sudah lulus harus masuk anggota alumni itu. Harus saya sangat bangga saya menjadi alumni. Tapi saya juga takut Pak meninggalkan SMA ini. Iya, kok takutnya? Takutnya saya akan menjadi keluar dari zona nyaman gitu Pak. Dunianya sudah luar gitu. Kok malah jadi aku jadi hosipi itu. Saya menjadi curhat di sini. Ya gitu. Itu faktor-faktor yang buat Pak Heri nyaman ternyata sangat banyak ya Pak. Banyak. Terus ini terakhir nih Pak. Pesan-pesan buat siswa-siswi mau Pak Heri bisa bilang ke penonton. Iya, untuk anak-anakku sekalian, jadilah kamu jadi patriot semada yang membanggakan orang tua, guru, dan masyarakat. Itu intinya. Jadilah seperti itu. Pelajar yang berpancasila, berkeimanan, bertakwa pada Tuhan, mandiri, kreatif, inovatif. Ya, itu jangan lupa. Tapi bermakna. Berwawasan global. Artinya itu kita saling menghormati di dunia mau di dunia umum ataupun di lingkungan kita. Iya, tetap harus seimbang semuanya. Iya. Itu sedikit dari Pak Heri. Mungkin kata-katanya tidak terlalu banyak ya, tapi maknanya itu sangat dalam. Betul. Itu saja. Sederhana tapi bermakna. Ya. Puitis sekali ya Pak Heri. Puitis sekali. Mungkin karena kita sudah mungkin lama berbincangan. Gitu ya, nggak terasa ya.
Tidak terasa karena sangat asik ini obrolan. Harus dilanjut ya Pak kira-kira. Begitu ya. Mungkin buat podcast untuk Pak Heri kali ini bersama saya juga sudah mau reor lagi, sudah ganti lagi ke OSIS yang baru di bulan depan. Jadi saya sendiri minta maaf kepada Pak Heri kalau misalkan ada sesuatu saya melaksanakan kegiatan kurang pas untuk di hati Pak Heri gitu Pak. Sudah saya maafkan. Maaf Pak jika ada sesuatu yang kurang berkenan ngeten nih Pak. Berkenan pokoknya insya Allah ya. Kamu jadilah anak yang solehah ya. Amin ya Allah. Mungkin itu saja dari Pak Heri yang tadi Pak Heri sampaikan. Untuk saya sendiri sebagai host di Ngobras kali ini, saya pamit undur diri. Semoga di episode-episode berikutnya menjadi Ngobras yang lebih baik lagi. Kemudian karena kita akan ada reorganisasi, semoga OSIS-OSIS yang melanjutkan program ini menjadi lebih baik lagi dan juga Ngobrasnya peningkatan, sangat amat peningkatan ya Pak. Minta doanya juga untuk Pak Heri. Oke, terakhir. Ya, terakhir. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya Semada. Semada, Glory, Fiska. Semada. Oke. Ya, Pak. Kita kamera dulu. Oke, siap. Salma, siapa kita? Semada. Glory Fiska Semada. Terima kasih Bapak Heri. Terima kasih banyak buat hadir dalam Ngobras kali ini. Sekali lagi untuk terakhir kali saya bilang, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk Patriot Semada yang sudah selalu menonton Ngobras kita atau merupakan salah satu program dari OSIS. Salam terakhir ini buat OSIS angkatan saya, Glory Fiska Semada.